Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Lambang Gerakan Pramuka dan Kode Kehormatan Pramuka. Kesempatan pertama saya berikan kepada teman saya, Titin, untuk mempresentasikan materi. Kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Lambang Gerakan Pramuka, tujuan Lambang Gerakan Pramuka dan sejarah Pramuka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karya, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan keterampilan generasi muda Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Pramuka di Indonesia merupakan salah satu organisasi tertua yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Kegiatan Pramuka di Indonesia meliputi kegiatan belajar, berlatih dan berbuat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pramuka terbuka untuk semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, agama, dan status sosial. Adapun pengertian lambang gerakan Pramuka. Lambang gerakan Pramuka adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Senarjo Ahmad Dikurjo. Lambang ini melambangkan berbagai nilai dan sifat seperti setiap anggota adalah tunas bangsa yang memiliki inti kelangsungan hidup bangsa Indonesia, memiliki tekad kuat, daya juang, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Berikutnya adalah tujuan lambang gerakan Pramuka. Tujuan lambang gerakan Pramuka adalah untuk melambangkan harapan agar setiap pramuka menjadi anggota yang berguna, sehat, kuat, kulit, dan dapat beradaptasi dimanapun, serta menjadi kader pembangunan bangsa yang berbakti kepada tanah air. Lambang ini mencerminkan cita-cita luhur gerakan, yaitu membentuk kepribadian anggota pramuka yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patriotik, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. Berikutnya ada sejarah Pramuka. Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1941. Namun, sejarah Pramuka sebenarnya sudah dimulai sejak awal abad ke-20, ketika gerakan kepanduan pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907. Pada tahun 1912, gerakan kepanduan mulai diperkenalkan di Indonesia oleh seseorang Belanda bernama J.H.R. van der Goltz. Gerakan kepanduan di Indonesia pada awalnya hanya terbatas pada kelas-kelas atas orang Belanda dan kaum pribumi yang terdidik. Namun pada tahun 1921, gerakan kepanduan mulai berkembang pesat di Indonesia dan meluas ke berbagai kalangan masyarakat. Pada saat itu, gerakan kepanduan di Indonesia masih bernama Gerakan Pramuka, yang berarti pengembara muda. Pada tahun 1927, Gerakan Pramuka Indonesia secara resmi didirikan dan mulai diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, Gerakan Pramuka Indonesia masih dipimpin oleh orang Belanda. Namun pada tahun 1940, para pemimpin pramuka Indonesia mulai membentuk organisasi yang mandiri dan berdiri sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gerakan Pramuka Indonesia menjadi organisasi kepramukaan yang diakui oleh pemerintah. Pada tahun 1961, Pramuka menjadi organisasi kepramukaan yang resmi di Indonesia dan diberi nama Gerakan Pramuka Indonesia. Sejak itu, Gerakan Pramuka Indonesia terus berkembang
dan menjadi salah satu organisasi kepramukaan terbesar di dunia. Pramuka Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan program untuk meningkatkan keterampilan, semangat kebangsaan, dan karakter anak-anak Indonesia. Saat ini, Pramuka Indonesia memiliki sekitar 21 juta anggota dari berbagai usia dan latar belakang di seluruh Indonesia. Kapan Hari Pramuka Indonesia? Hari Pramuka Indonesia dirayakan di setiap tanggal 14 Agustus sebagai penghormatan terhadap kelahiran Gerakan Pramuka Indonesia yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Hari ini juga dijadikan sebagai momen untuk mengukuhkan semangat kepramukaan di Indonesia dan mengingatkan pentingnya peran pramuka dalam membentuk karakter bangsa. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya, Devin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tunas kelapa beserta maknanya. Yang pertama, buah kelapa. Buah kelapa memiliki makna yang melambangkan dasar dan sumber kekuatan bagi awal pertumbuhan seorang pramuka. Dasar apa? Dasar yang meliputi dasar keimanan, dasar pengetahuan, beserta dasar prinsip-prinsip hidup. Yang kedua, calon tunas. Calon tunas memiliki makna yaitu melambangkan awal kehidupan dan potensi dari seorang pramuka untuk terus berkembang dan menjadi tunas penerus bangsa. Yang ketiga adalah calon batang. Calon batang memiliki makna yaitu melambangkan arah tujuan dan cita-cita tinggi seorang pramuka untuk terus berkembang dan terus lurus dan menjulang. Dan yang terakhir adalah akar. Akar mempunyai makna yang melambangkan kekuatan tekad dan keteguhan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pramuka agar tidak mudah goyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warna dari tunas kelapa beserta maknanya. Yang pertama, warna hitam. Warna hitam mempunyai makna yaitu mencerminkan ketegasan, keabadian, dan kesetiaan yang tidak akan pernah berubah. Warna hitam juga sering digambarkan sebagai siluet untuk menunjukkan bentuk yang khas, ciri yang khas dan jelas, serta lebih menekankan pada makna filosofis, bukan pada warna buahnya. Yang kedua, warna coklat tua pada lambang tunas kelapa. Coklat tua mempunyai makna yaitu cinta tanah air dan kesederhanaan. Yang ketiga, warna putih pada latar lambang tunas kelapa. Warna putih pada latar tunas kelapa mempunyai makna yaitu melambangkan kesucian dan kejujuran. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya Istan untuk menjelaskan tentang pengertian kode kehormatan. Kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji nilai dan moral yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Yang kedua, tujuan kode kehormatan pramuka. Yang pertama, membentuk karakter pribadi yang beriman. Yang kedua, berakhlak mulia dan berjiwa patriot serta mengembangkan kemandirian dan kecakapan hidup anggota pramuka. Ada pun juga dua bagian kode kehormatan pramuka. Yang pertama, Trisatya dengan bunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, NKRI dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Yang kedua, dasar dharma. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan,
bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Nia, yang akan menjelaskan tentang makna Trisatya dan Dasadharma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna Trisatya dan Dasadharma serta penerapannya sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama ada makna Trisatya. Trisatya adalah janji yang diucapkan oleh setiap anggota pramuka sebagai tekad untuk mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada makna Dasadharma. Dasadharma adalah 10 pedoman sikap dan perilaku yang dipegang oleh setiap anggota pramuka. Maknanya menggambarkan karakter ideal yang harus dimiliki seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ada bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kemasyarakatan seperti membantu pelayanan publik atau kegiatan pramuka di lingkungan sekitar. Yang kedua, berpartisipasi dalam seminar praktis atau kegiatan akademik untuk meningkatkan pengetahuan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Selanjutnya, ada penerapan nilai Trisatya dan Dasadharma dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, mengikuti kegiatan kampus dengan disiplin, rajin, dan tanggung jawab. Yang kedua, aktif dalam kegiatan ilmiah seperti seminar atau pelatihan yang meningkatkan keterampilan. Sekian dan terima kasih. Dari penjelasan materi kami, dapat disimpulkan bahwa lambang dan kode kehormatan pramuka membentuk identitas moral dan karakter yang kuat. Sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai calon guru, nilai-nilai pramuka menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian saja dari kelompok kami ucapkan terima kasih.